Lomba yang jujur saat ini langka. Ya, kalau nggak jurinya yang nggak bener, pesertanya yang nggak bener. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya pernah mencoba, ya, di salah satu event saya mencoba, saya temui jurinya. 6-6-nya saya ajak pergi dia. Ya, dari mulai makan malam, mau kemana, tak ikuti semua, tak turuti. Dia minta apa, tak servis sampai dia puas. Ya, sampai jam 4 pagi. Lomba jam 8, jam 4 pagi kita baru pulang ke hotel. Setelah itu, pada saat lomba, saya hanya duduk di pinggir lapangan aja. Saya melihat dari jauh, burung saya hampir semua juara 1. Ya, murai batu, anis merah, kacer, cucak hijau, semua juara 1. Ya, kecuali waktu itu murai juara 2. Kenapa murai itu bisa juara 2? Karena yang juara 1 ngasihnya lebih gede daripada saya. Tetapi setelah itu saya merasakan tidak ada kesejahteraan dalam diri saya. Buat apa lomba seperti itu? Ya, kita diem aja, kita keluar duit lebih banyak daripada hadiah yang kita keluarin. Hanya untuk mencari sebuah nama. Saya orangnya kepengen berkompetisi. Maka dari itu saya udah nggak mau seperti itu. Sekarang ini ayo kita berkompetisi yang benar untuk di lomba burung. Ya, saya harapkan untuk para juri dan para pemain burung, sadarlah. Salam kicau mania. Jangan lupa tetap sehat. Salam lintas hobi. Selamat berjumpa kembali bersama kami Lintas Hobi. Saya sekarang masih berada di kediaman Bapak Andi Dong. Mumpung saya ketemu beliau, saya akan menyampaikan unek-unek saya tentang perlombaan yang sekarang ini marak setelah masa pandemi. Ini ada pembatasan jumlah peserta dan sampai sekarang akhirnya terbawa menjadi semacam tradisi G24 dan G16 atau maksimal 24 gantangan atau maksimal 16 gantangan dalam sebuah kelas lomba. Nah, saya ingin tahu apakah lomba yang demikian ini benar-benar akurat penilaiannya, benar-benar memilih burung yang terbaik di antara yang baik. Jadi yang terbaik di antara yang baik, bukan terbaik di antara yang jelek ya. Saya akan bertanya dengan Pak Andi Dong yang sering berlomba ke arah luar kota, kan karena saya jarang luar kota. Luar kota saya ke timur, Pak Andi Dong luar kotanya ke barat. Nah, mumpung ketemu, kita akan langsung bertanya kepada beliau. Ya, Pak Andi Dong. Iya. Menyikapi lomba G24, G16 ini, Pak, yang waktu awal-awal disebut sebagai sesi tantangan. Di situ pembuktian bahwa burung yang baik, burung yang bagus akan terbukti dan terlihat bagus di situ. Apakah memang demikian, Pak? Menurut pengamatan Pak Andi Dong ketika mengikuti lomba sampai ke luar kota ini, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Mas Agus. Kalau dikatakan saya suruh jawab apa dengan lomba G24, G16, kalau Jakarta kalau nggak salah itu kalau masterpiece 25, bukan 24, 25. Apakah itu lombanya 100% murni? Ya, kalau saya bilang enggak. Nah, apa ya? Kalau sekarang ini dibilang ya juri-juri pun juga semakin ada yang nekat juga. Ya, udah kelihatan banget dia berani menjuarain yang tidak layak pun juga masih ada. Murni ya. Dalam artian ini, Pak ya. Murni dalam artian memang memilih burung yang terbaik gitu. Berarti ini tidak murni memilih burung yang terbaik. Seperti itu, Pak, mungkin. Kalau menurut saya begini. Kalau nggak ada muatan akan jadi baik. Oh iya. Nah, kalau ada muatan akan berbeda. Nah, itulah kadang-kadang ya di satu event misalnya di lomba di Jakarta atau saya pas datang ke mana gitu, kadang-kadang dimintain sama teman panitia, Pak Andi Dong tolong ikut bantu ngeliatin ya juri saya ini bagaimana, benar atau salah. Dipercaya untuk membantu. Ya, dipercaya untuk masuknya untuk ikut memantau, ngeliatin gitu aja. Ya, walaupun di situ juga saya bawa burung.
Ya saya lihat, saya bilang, ya sesi pertama, kedua, ketiga, keempat saya juga bilang, wah lombanya bagus, jurinya juga bagus, cara rotasinya perputarannya juga bagus. Yang nggak bagus burung saya nggak juara, karena burung saya memang waktu itu memang kalah. Itu saya akui gitu loh. Cuma kadang-kadang kalau misalnya ada satu hal yang, loh kok aneh ini orang, kok kesini, saya langsung lapor aja ke panitianya. Saya bilang ini nggak bener. Saya bukan ke panitia, saya ke pemilik organizer. Saya bilang ini nggak bener juri kamu begini. Udah gitu aja. Ya kadang-kadang ya itulah ya. Apa ya? Kalau boleh dibilang sekarang ini G24, G25, G16, G36 itu juri itu kadang-kadang sudah semakin ada yang nekat juga, gitu loh. Ini burung nggak layak juara, nggak ini masih berani aja gitu, jebret gitu aja udah. Nah itu yang kadang-kadang saya mikir, waduh ini emang repot. Karena sekarang ini kan tak lihat kan organizer banyak ya, yang dulunya dari 60 gantangan semua berlomba-lomba G24 ini pakai nama apa deh macam-macam deh sekarang. Tapi hasilnya juga tidak bisa dibilang 100% semua organisasi itu bagus untuk penilaian di burung itu. Enggak. Sama aja gitu loh. Ini kadang-kadang juga tak lihat loh, kok tahu-tahu menurut saya yang juara ini misalnya gantangan 12. Loh, tahu-tahu yang juara yang gantangan 18 yang ada di depan saya misalnya. Loh, burung itu kok nggak kerja? Kok bisa juara itu? Nah itu kadang-kadang orang sampai protes. Ya udah, orang protes. Jawabnya cuma paling ya maaf. Wah nanti jurinya tak selidiki begini. Ya, akhirnya seperti itu juga. Ya memang kan saya sering pas kebetulan kalau saya di Jakarta, saya datang ke Jakarta, saya lihat ya beberapa organizer ada yang benar-benar juga bagus, ada yang nggak benar. Saya pun pernah ngalamin, ya saya pernah ngalamin bukannya burung saya bagus nggak juara, tapi burung saya ini nggak layak juara. Dijuarain. Oh, malah kebalikannya. Malah kebalikannya. Iya, Pak. Saya waktu itu pas ya bareng dengan teman saya. Mungkin kalau orang Jogja tahu ya, saya bareng dengan teman saya namanya Anang Ginting. Saya bilang sama Anang, Nang ini nggak bisa seperti ini, Nang. Saya telepon yang jurinya itu, saya telepon. Saya bilang, malamnya saya telepon dia, saya bilang, itu burung saya itu tadi harusnya nggak layak juara 1. Yang layak juara 1 burung yang lain. Tapi kenapa kamu juarain punya saya? Dia jawabnya cuma apa? Gantian, bos. Loh, maksudnya apa gantian? Kebetulan yang juara 2 itu punya teman saya. Teman saya pun bilang ke saya, nggak apa-apa, Pak. Lah, seperti itu. Saya juga nggak seneng. Nggak juara, dijuarain. Malah malu ya. Malu, mau nurunin burungnya aja saya malu. Itu bisa dianggap juga akan menjatuhkan Pak Andi secara iya. Saya bilang ke jurinya, kalau kamu mau minta uang, kamu jangan seperti itu. Kamu ngomong aja, Pak, aku mau dibelikan rokok, malah tak belikan mungkin. Iya, jangan gitu menjuarakan. Jangan menjuarakan seperti itu gitu loh. Nah, itu pun juga terjadi seperti itu gitu loh. Ada, saya pernah ngalami seperti itu. Gitu loh. Nah, sekarang juga makanya saya hanya menghimbau kepada para organizer juga, tolong ya, sistem lomba seperti apa yang kamu buat seperti apa, silahkan gitu loh. Cuma semua kembali ke jurinya. Ini loh, hati nurani jurinya sama otaknya juri harus benar-benar dia ngerti gitu loh. Bukan berarti 1 tambah 1 3, 2 tambah 2 8. Ya harusnya mereka tahu 1 tambah 1 itu ya 2. Gitu loh. Gimana caranya nggak mungkin jadi 3. Itu juri harus tahu. Jadi kriteria apa yang diminta di lomba burung itu
dia juga harus tahu. Nah, di sini juga apa ya? Saya hanya berpesan juga kepada para kicomania, baik itu pemain lama, pemain baru, bos-bos, atau orang yang pendatang baru ya, jangan selalu ngiming-ngimingi ke juri. Ya, ngiming-ngimingi ke juri misalnya, nanti kalau kamu juara tak belikan ini, nanti kalau kamu juara tak ini. Juri itu akan menjadi beban. Nanti kalau juara kita bagi 2. Iya. Loh, ada ya, saya tahu. Ada yang itu masih mending. Mbak. Kalau juara tak bagi 2. Bahkan saya ini pernah tahu sendiri. Ya, hadiah 5 juta, dia bilang, kalau kamu juara kamu tak kasih 10 juta. Pernah. Saya sempat saya tanya sama orang itu, saya tanya, kamu emang nggak gila kamu? Hadiahnya cuma 5 juta, kamu kasih 10 juta. Jawabannya dia apa? Saya butuh sebuah nama. Nah, nama itu sangat mahal harganya. Jadi berapapun tak bayar supaya nama saya terangkat juara 1. Sampai segitunya ya Pak? Sampai segitunya. Ya ini maaf aja ya bagi organizer atau siapa-siapa, saya ngomong ngablak seperti ini, ya itulah saya. Kadang-kadang ada di salah satu event, saya mau daftar. Aku mau daftar. Mau ikut lomba gini, malah orangnya, jurinya yang tak telepon itu saya mau daftar, dia memberi jawaban ke saya, Pak, gak usah daftar. Loh kenapa? Kuotanya sudah habis. Loh hebat toh. Jadi juaranya sudah disusun itu? Juaranya sudah disusun. Nah ya saya bilang, oh ya udah kalau gitu ya saya tidak usah ikut lomba. Gitu loh. Saya hanya apa ya, saya kadang-kadang tuh sedih mikirin lomba kok seperti ini. Kadang-kadang ya, saya tuh ketemu sama teman-teman yang bukan orang burung. Dia ketemu saya, dia tanya, hobimu apa? Hobi saya lomba burung. Lomba burung itu bisa diatur kok. Juara 1-nya bisa diatur, gampang itu, yang punya duit bisa juara 1. Saya diem aja. Itu sampai orang awam yang bukan orang lomba burung, dia bisa tahu. Kalau di lomba burung kebanyakan juara 1-nya bisa diatur. Tidak semua event organizer seperti itulah. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak seperti itu. Maksudnya tidak tuh tidak banget gitu loh. Tapi masih gitu. Tapi masih seperti itu, tidak banget gitulah maksudnya. Coba kalau teman-teman ya melihat, ketemu teman-teman kicomania, pemula atau yang akar-akar rumput itu ya, dia pasti jawabnya begini. Ora sah melu kelas utama. Kelas utama sudah ada jatahnya. Nah itu loh. Hal seperti itu tuh kadang-kadang saya dengerin, waduh, malu sebetulnya seperti itu. Dan kenyataannya iya Pak. Dan kenyataannya iya. Jadi apa ya, saya tuh bersih 100% enggak. Ayo sama-sama kita belajar. Apa ya, lomba burung itu dibikin benar-benar murni. Itu loh. Juri, ya bagi organizer ya, juri jangan dibayar murah. Kalau dibayar murah, diiming-imingi mahal, jadi. Nah, tapi juri itu dibayar mahal. Diperhatikan kesejahteraannya dia, supaya jangan cuma diiming-imingi 100.000, 200.000. Nah, bendera konsernya bisa lari ke sana, gitu loh. Disejahterakan plus bonus ya Pak. Nah itu dibikin kerasan di situ. Disejahterakan, diberi bonus gitu. Jangan ya kalau misalnya Anda lomba setelah selesai juara emang burungnya bagus mau ngasih bonus juri itu terserah. Jangan diiming-imingi dari awal. Itulah yang apa ya, dari dulu Mas Agus, dari dulu tuh saya tuh kepengen bikin konten seperti ini. Ya, saya tuh pengen mengungkapkan isi hati saya tuh kepengen bener, itu loh. Lomba itu kepengen bener. Nah, makanya apa? Saya banyak yang ngajak, ayo bikin lomba. Saya nggak mau. Saya bikin lomba, lombanya bener-bener, selesai tempat lain juga nggak seperti ini lagi, buat apa? Mending datang ke lomba, lihat. Oh, yang saya seneng sana ya saya lomba. Kayak inilah, kalau orang
bikin lomba itu kan kayak orang buka warung. Iya, Pak. Masakannya pedes, saya nggak jualan pedes ya saya nggak usah mampir. Nah, daripada perut saya sakit, nah, saya cari tempat lain. Sesuai selera kita ya, Pak. Iya, sesuai selera kita. Jadi nanti kapan-kapan kalau Mas Agus kepengen lomba di Jakarta, Iya, Pak. ayo kita bareng, kita pantau. Apalagi sekarang ini ya, terus terang aja ya, apa ya, wartawan itu ya banyak, media itu banyak. Banyak medianya dari pesertanya, Pak. Nah, kadang-kadang banyak medianya dari pesertanya. Medianya sudah nyorot. Sudah nyorot yang juara 1 disorot sama dia. Disorot juara 1, jebret juara 1. Begitu selesai juara 1, orangnya yang punya ngomong sama medianya. Ini nggak tahu ya, Mas, bener apa enggak ya? Mas Agus, jangan ditayangkan, Mas. Kenapa? Pokoknya jangan. Nah, itu kan aneh. Kalau saya, burung saya juara 1, saya disyuting Mas Agus, Mas tayang ke Mas. Nah, karena ya sorry, media itu kalau sudah film selesai, dia nggak nayangkan, ya dia nggak dapat apa-apa, benar ya Mas ya. Iya, Pak. Nah, ada cuma disimpan aja nanti yang punya jawabannya. Kan saya nggak nyuruh kamu nayangin, kan saya ngapain ngasih duit kamu? Lah, media udah banyak, sekarang ini banyak di pelosok-pelosok lomba itu saya lihat di Masterpiece itu atau di BSD kalau lomba itu medianya wah muteri lapangan nyorotin burung-burung. Tripodnya Wisnu aja tuh udah 10. Nah, tripodnya banyak di soalnya burung-burung. Nah itu lah burungnya nggak kerja bagus juara 1 apa nggak malu yang punya sebetulnya. Kadang-kadang memang seperti itu, media menyoroti public figure nih, burungnya nih pasti juara nih karena sering menang. Nah ternyata sudah dibidik di situ, burung tidak sesuai harapan tapi kok ya juara. Itu juga pernah terjadi, Pak. Itu pernah, saya juga pernah tahu itu burung itu juara, saya kok nggak ditayangkan. Mungkin yang punya malu atau gimana. Ya, di sini kan apalagi ya, saya ulangi lagi, ayo kita sesama kicomania, kita sesama penghobi burung ya. Ibaratnya itu burung itu apa ya, ajang untuk kita tuh hobi, happy gitu loh. Ya, jangan dikotori dengan hal-hal seperti ini. Kira-kira ada solusi enggak Pak Andi supaya lomba ini benar-benar clear, enak gitu Pak? Nah, gitu. Kalau saya solusinya tadi ya, kalau kita ngadain satu event lomba, juri itu salarinya digedein. Ya, nggak tahu saya untuk ukurannya berapa terserah, itu terserah setiap ini ya. Ya kasih gede supaya dia itu apa ya, ibaratnya mau main tuh dia mikir. Nah, dia kalau dikasih gede, dia dikasih tahu, kamu kalau sekali waktu ketahuan kamu tuh bohong, kamu tak pecat. Tapi kalau salarinya dia nggak gede, dia bohong, dipecat, dia pindah ke organisasi lain, dia jadi juri tempat lain. Iya Pak. Atau mungkin sistem juga harus lebih diperhatikan lagi oleh organizer ya Pak ya, sistem penilaiannya atau karena gini ya, Pak? bisa sistem penilaiannya diperhatikan juga bisa. Tapi sekarang ini kan sampai sekarang ini kan lomba belum ada yang begitu selesai lomba juaranya satu salah diulang, nggak ada, Pak. Gitu loh. Sudah jadi hadiahnya sudah keterima gitu loh. Ya kalau sekarang saya hanya menghimbau aja, ya lama-lama organizer yang akan seperti itu lama-lama pasti akan ditinggal kicomania. Ya lama-lama kicomania itu semakin lama akar-akar rumput ini juga semakin pinter. Iya. Dia ngelihat, wah rasa lomba ini gini lah, lomba di sini percuma, juaranya wis diatur, ini sudah tidak usah. Nah kalau menurut saya seperti itulah. Tadi ya saya pikirkan sekarang udah apa ya, kalau dulu kan ibaratnya orang bilang itu kan yang tahu cuma yang di atas, benar atau enggak. Sekarang yang tahu banyak ini, yang matanya kan medianya kan banyak. Dan media itu sekarang orangnya media nggak bodoh-bodoh. Dia juga tahu, loh burung kong ini kok juara ya. Lah, cuman bisa bertanya dalam hati. Ya, cuma bisa bertanya dalam hati, bayar piro yo, nah, gitu kan. Cair enggak? Nah. Oke, terima kasih Pak Andi. Semoga menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.
di channel Mr. Andi Dong atau di channel Lintas Hobi. Kita akan agendakan bikin konten secara kontinu Tanya bersama jawab Andi ya. Dong. Nah, suatu saat kita akan live streaming. Iya, kita Dengan akan Pak bikin Andi tanya Dong. jawab gitulah. Itu mungkin lebih seru. Iya, Lebih Pak. seru. Pasti banyak. Kontestan tuh pasti banyak yang pengen tanya. Aku kemana banding gini? Kok gini ya nggak apa-apa, kita jawab aja udah. Oke, gitu aja Pak ya. Ya, oke ya. Oke, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Semoga Anda selalu sehat dan salam Kicau kicau mania. mania.